Shalom. Baik, selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah dari kita 30 Juli 2021. Harapan kami semua guru-guru yang ada di sini, anak-anak MEM semuanya mengambil Alkitab dan ambil sikap yang baik. Kita akan melaksanakan ibadah kita walaupun kita ibadah lewat daring. Hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Mem Destina, kita bernyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Shalom. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami. Bahkan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan berkati kami lepas pribadi, baik anak didik kami yang ada di rumah dan orang tua yang akan mengikuti ibadah ini, bahkan mendengar firman ini Tuhan. Engkau berkati, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan, sehingga pemberitaan firman-Mu ini Tuhan tidak sia-sia Bapa yang maha baik. Biarlah Tuhan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terjadilah Tuhan, Roh Kudus-Mu berkata-kata lewat hamba-Mu. Amin, haleluya Yesus, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan atau mengulang kembali sebuah cerita yang juga sudah sering anak-anak mendengarkan baik di gereja ataupun di sekolah dari guru agama. Nah, anak-anak, nah ini dia. Ini ya, ini adalah seorang yang dari Yerusalem, orang Yerusalem yang turun ke Jericho. Nah, dia mengembara ya nak, jalan-jalan. Ketika di perjalanan, tiba-tiba ada sekelompok orang yang merampoknya. Ya, dia merampoknya, tapi bukan hanya saja merampoknya, mereka menghajarnya sampai babak belur anak-anak, sampai luka-luka. Nah, sampai dia tidak bisa bergerak. Nah, setelah itu, ketika dia sudah luka, sudah tidak bisa bergerak, lewatlah seorang ahli Taurat yang biasanya mengajar di Bait Tuhan atau di rumah ibadah. Namun ketika dia melihat pengembara tadi, dia melihat dari seberang, dia hanya melihatnya saja. Lalu dia pergi begitu saja. Kemudian, beberapa saat kemudian, datanglah seorang yang biasanya bekerja di rumah Tuhan. Dia seorang Lewi. Nah, ketika dia melihat
wah ini ada orang yang sedang terbaring dan terluka. Tapi walaupun dia melihat seperti itu, dia pergi saja anak-anak. Dia meninggalkan orang tersebut dengan keadaan yang sudah terluka dan tidak berdaya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang Samaria, ya, orang Samaria. Dia melihat sepengembara yang terluka tadi, yang dirampok tadi. Lalu dia turun, ya, dia balut lukanya, dia cuci lukanya, lalu dia balut. Padahal anak-anak, dia seorang Samaria, di mana orang Samaria ini paling tidak disukai oleh orang-orang di sekitar Jeriko tersebut. Setelah dia membalut lukanya, membersihkan lukanya dan balutnya, lalu dia menaikkan orang yang terluka tadi, yang rampok tadi, ke keledai. Dibawanya lah dia ke sebuah penginapan. Nah, dirawatnya lah dia di sana. Ketika dia mau pulang, dia memanggil pemilik penginapan tersebut. Lalu dia bayar penginapannya, diberikan 2 dinar kepada pemilik penginapannya, dan diberi berkata kepada pemilik penginapan tadi, tolong rawat dia sampai sembuh. Jika masih kurang uangnya, ketika kamu memberikan segala sesuatu yang kau perlukan untuk dia, maka saya akan membayarnya setelah saya kembali nanti, kata si orang Samaria tadi. Nah, anak-anak, dari ketiga orang yang tadi dicerita tadi, menurut anak-anak siapa yang benar-benar mencintai sesamanya? Nah, dari ketiga orang tersebut, tentu yang betul-betul mengasihi sesamanya adalah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria, yang tidak disukai orang banyak, karena dia menolongnya, dia iba, dia kasihan melihat orang tadi dan menolongnya anak-anak. Ya, ketika dia menolong orang lain tanpa meminta atau mengharapkan balasan atau imbalan, itu adalah kasih yang betul-betul murni, kasih yang betul-betul mengasihi. Ya anak-anak, nah jadi kita diajarkan Tuhan untuk menolong sesama kita, ya, tanpa mengharapkan imbalan. Seperti kita menolong diri sendiri. Kalau kita menolong diri sendiri tak mengharapkan imbalan, kan anak-anak? Nah, jadi begitu juga Tuhan mengajarkan kita supaya kita menolong orang lain tanpa mengharapkan balas jasa, imbalan ataupun balas budi, ya. Nah, anak-anak, mungkin pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19 ini, bahkan menolong orang lain itu sangat jarang kita lakukan. Sangat jarang kita lakukan. Kenapa? Pada masa sekarang ini kita diharapkan, bahkan kita dianjurkan untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain, ya, menjaga jarak, ya anak-anak. Nah, namun tetap saja ada cara yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang yang di sekitar kita, baik yang mengalami penyakit atau yang sedang kesusahan. Saat ini di sekitar kita banyak yang menderita atau mengalami penyakit COVID-19, ya anak-anak. Nah, seperti di sekitar kita ini bisa saja kita tolong. Dengan cara bagaimana anak-anak? Bisa saja dengan menyediakan makan dan minuman untuk mereka. Bukan hanya saja makan dan minuman, mungkin saja kita bisa memberikan motivasi, doa untuk mereka supaya cepat sembuh. Nah, mulai dari hal terkecil itu bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Nah, anak-anak, sekalipun kita tidak dapat kontak fisik, masih ada cara yang Tuhan tunjukkan untuk kita untuk menolong orang lain, ya, baik melalui doa ataupun dengan menolong, menyediakan makanan dan minuman kepada orang-orang yang mengalaminya, atau juga memberikan penghiburan dengan motivasi dan menanyakan kabar. Itu juga merupakan penghiburan, ya anak-anak, motivasi juga, ya, memberikan semangat. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Mudah-mudahan firman Tuhan ini bisa kita lakukan, praktekkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita, walaupun singkat, ya anak-anak. Jadi untuk hari ini kamu, anak, firman Tuhan yang bisa kamu baca adalah di Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Di sana cerita tadi bisa kamu ulang lagi, bisa kamu baca lagi, kamu pahami lagi, ya.
Jadi adapun yang paling firman Tuhan yang paling akan tekankan pada saat hari ini di Lukas 10 ayat yang ke-27. Ya, jawab orang itu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, di Lukas 10 ayat yang ke-27. Nah, jadi anak-anak, mari kita saling berdoa, kita saling menopang dalam doa supaya kita boleh melakukan firman Tuhan, terlebih dalam hal mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika firman ini kami dengarkan, kami tahu Roh Kudus Tuhan bekerja di atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman-Mu yang tetap mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri, yang suka menolong Bapa, yang suka memberikan perhatian motivasi kepada orang lain, bahkan saling mendoakan Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Kami serahkan kehidupan anak didik kami, orang tua kami, orang-orang di sekitar kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, terlebih Tuhan berikan berkat melimpah, baik secara ekonomi Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan tetap bersuka cita mempermuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga sebagai guru SD Pelita Kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kebijaksanaan dalam mengajar anak didik kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, terlebih pada saat hari ini Tuhan COVID-19 sedang luar biasanya merongrong kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang memulihkan negara kami, memulihkan kehidupan kami. COVID-19 ini Tuhan bukan apa-apa dibandingkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah COVID-19 ini Tuhan cepat berlalu dari kehidupan kami. Kami permuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Allah yang luar biasa yang kami tetap puji, kami permuliakan. Haleluya Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita menutup